Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz Mulyana, mahasiswa PPK Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023, bidang studi matematika dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai desain instruksional yang merupakan bagian dari materi mata kuliah pengajaran dan pembelajaran daring dan bauran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Sofyan Hadi, Magister Pendidikan. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke pokok pembahasannya. Apa itu desain instruksional? Berikut akan saya paparkan beberapa pengertian desain instruksional menurut para ahli. Yang pertama ada dari Robert Gartner, yang mengemukakan bahwa desain instruksional adalah ilmu tentang merancang sistem instruksional untuk membantu belajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, David Merrill. Desain instruksional adalah proses sistematis untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan pembelajaran. Kemudian ada dari Richard Mayer. Desain instruksional adalah proses untuk mengkomunikasikan pesan instruksional secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada dari Dick and Carey yang mengemukakan bahwa desain instruksional adalah proses sistematis untuk mengembangkan spesifikasi instruksional yang menguraikan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, strategi pembelajaran, dan alat penilaian. Selanjutnya ada dari Camp and Dayton. Desain instruksional adalah proses untuk merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan program pembelajaran yang efektif. Smith and Ragan mengemukakan bahwa desain instruksional adalah proses sistematis untuk menerjemahkan prinsip-prinsip pembelajaran dan pengajaran ke dalam rencana, bahan ajar, kegiatan sumber informasi, dan evaluasi. Kemudian yang selanjutnya adalah dari Gustafson dan Drudge. Desain instruksional adalah proses sistematis yang digunakan untuk mengembangkan program pendidikan dan pelatihan secara konsisten dan dapat diandalkan. Dari berbagai pengertian yang telah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa desain instruksional adalah proses yang sistematis dan terencana untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan pembelajaran yang efektif dan efisien. Beberapa aspek penting dalam desain instruksional, yang pertama yaitu ada tujuan pembelajaran. Apa yang ingin dicapai dengan pembelajaran? Kemudian ada karakteristik siswa, siapa yang akan belajar dan apa kebutuhan dan gaya belajar mereka. Selanjutnya ada strategi pembelajaran, bagaimana pembelajaran akan berlangsung. Kemudian ada alat penilaian, kemudian bagaimana efektivitas pembelajaran dapat diukur. Sehingga desain instruksional adalah bidang yang terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Desain instruksional juga terus beradaptasi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Desain instruksional memiliki peran penting dalam berbagai aspek pendidikan dan pelatihan. Berikut akan saya paparkan beberapa alasan mengapa desain instruksional penting. Yang pertama, meningkatkan efektivitas pembelajaran, di mana desain instruksional ini dapat membantu memastikan bahwa pembelajaran dirancang dan diimplementasikan dengan cara yang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini dilakukan dengan menganalisis kebutuhan siswa, menentukan tujuan pembelajaran yang jelas, memilih strategi pembelajaran yang tepat, dan mengembangkan materi pembelajaran yang menarik dan mudah untuk dipahami oleh seluruh siswa. Kedua, ini dapat meningkatkan efisiensi pembelajaran, di mana desain instruksional dapat membantu mengoptimalkan proses pembelajaran dan meminimalkan waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini dilakukan dengan memilih strategi pembelajaran yang tepat, mengembangkan materi pembelajaran yang efektif, dan menggunakan teknologi pembelajaran yang tepat. Selanjutnya, dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, di mana desain instruksional ini dapat membantu menciptakan pembelajaran yang menarik dan interaktif, yang dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa.
Hal ini dilakukan dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran, misalnya seperti permainan, simulasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya dapat meningkatkan hasil belajar, di mana desain instruksional ini dapat membantu meningkatkan hasil belajar siswa dengan memastikan bahwa pembelajaran dirancang dan diimplementasikan dengan cara yang efektif. Hal ini dilakukan dengan menganalisis kebutuhan siswa, menentukan tujuan pembelajaran yang jelas, memilih strategi pembelajaran yang tepat, dan mengembangkan materi pembelajaran yang menarik dan mudah untuk dipahami oleh seluruh siswa. Selanjutnya ini dapat meningkatkan aksesibilitas pembelajaran, di mana desain instruksional ini dapat membantu memastikan bahwa pembelajaran dapat diakses oleh semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Hal ini dilakukan dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran dan teknologi pembelajaran yang dapat diakses oleh semua siswa. Selanjutnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan, di mana desain instruksional ini dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan dengan memastikan bahwa pembelajaran yang dirancang dan diimplementasikan dengan cara yang efektif dan efisien. Hal ini dapat membantu meningkatkan hasil belajar siswa dan meningkatkan reputasi institusi pendidikan. Selanjutnya dapat meningkatkan akuntabilitas, di mana desain instruksional dapat membantu memastikan bahwa pembelajaran dapat diukur dan dievaluasi sehingga akuntabilitas dapat ditingkatkan. Hal ini dilakukan dengan menentukan tujuan pembelajaran yang jelas, mengembangkan alat penilaian yang tepat. Desain instruksional dapat memberikan manfaat bagi semua orang yang terlibat dalam proses pembelajaran, termasuk diantaranya yaitu yang pertama ada siswa, di mana dapat memperoleh pembelajaran yang lebih efektif dan efisien, sehingga meningkatkan motivasi dan keterlibatannya dan meningkatkan hasil belajarnya juga. Kemudian untuk guru dapat mempermudah proses pembelajaran dan meningkatkan efektivitas mengajar dan meningkatkan hasil belajar siswa. Dan untuk orang tua dapat melihat anaknya mendapatkan pembelajaran yang berkualitas. Untuk institusi pendidikan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan efisiensi dan meningkatkan reputasi institusi pendidikan. Instruksional memiliki beberapa sifat yang membuatnya menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Berikut akan saya paparkan beberapa sifat utama dari desain instruksional. Yang pertama, berorientasi pada peserta didik, di mana desain instruksional ini berfokus pada kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Hal ini dilakukan dengan menganalisis kebutuhan dan gaya belajar peserta didik sebelum merancang pembelajaran. Guru dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda-beda. 2. Sistematis, di mana desain instruksional adalah proses yang sistematis yang terdiri dari beberapa langkah seperti analisis kebutuhan, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Di mana desain instruksional dapat menggunakan model desain instruksional untuk memandu proses desain pembelajaran. Selanjutnya, berdasarkan teori. Maksudnya adalah desain instruksional ini didasarkan pada teori-teori pembelajaran dan psikologi yang telah terbukti efektif. Hal ini membantu memastikan bahwa pembelajaran dirancang dengan cara yang efektif dan efisien. Guru dapat menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran untuk menciptakan pembelajaran yang efektif. Fleksibel. Maksudnya desain instruksional dapat disesuaikan dengan berbagai konteks pembelajaran seperti pembelajaran tatap muka, pembelajaran online, maupun pembelajaran campuran. Pembelajaran online ini dapat diakses oleh siswa kapan saja dan di mana saja. Berkelanjutan, maksudnya desain instruksional adalah proses yang berkelanjutan yang perlu dievaluasi dan diperbaiki secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Guru dapat mengevaluasi pembelajaran dan melakukan revisi untuk meningkatkan efektivitasnya. 6. Kolaboratif. Desain instruksional seringkali melibatkan kolaborasi antar berbagai pihak seperti guru, desainer instruksional, ahli teknologi, dan pakar materi.
Desainer instruksional dapat bekerja sama dengan guru dan pakar materi untuk mengembangkan pembelajaran yang berkualitas. Etis, maksudnya adalah desain instruksional harus mempertimbangkan aspek etika seperti kesetaraan dan aksesibilitas dalam merancang pembelajaran. Guru harus memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. 8. Kreatif. Desain instruksional dapat menggunakan berbagai metode dan teknologi untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan interaktif. Guru dapat menggunakan permainan dan simulasi untuk membuat pembelajaran yang lebih menarik lagi. Inovatif. Desain instruksional harus terus berkembang dan berinovasi untuk mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Desainer instruksional dapat menggunakan teknologi baru untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif. Kemudian yang terakhir adalah bermanfaat, di mana desain instruksional ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik, di mana pembelajaran yang dirancang dengan baik dapat membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran mereka. Ada banyak model desain instruksional yang dapat digunakan. Beberapa diantaranya model yang populer adalah ada model Eddy, model Gagne, model Kemp, dan lain sebagainya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu model desain instruksional yang paling populer dan banyak digunakan, yaitu model Eddy, di mana model ini terdiri dari 5 langkah. Yang pertama, analisis, di mana langkah pertama dalam model Eddy adalah menganalisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik, tujuan pembelajaran, dan konteks pembelajarannya. Hal ini dilakukan dengan cara yang pertama, analisis kebutuhan, di mana mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik peserta didik seperti pengetahuan awal, gaya belajar, dan motivasi. Kemudian analisis tujuan, itu menentukan tujuan pembelajaran yang jelas, spesifik, terukur, achievable, relevant, dan time-bound atau SMART. Kemudian analisis konteks, di mana mengidentifikasi konteks pembelajaran seperti waktu, tempat, dan sumber daya yang tersedia. Nah, kedua, desain. Langkah yang kedua adalah merancang pembelajaran berdasarkan hasil analisis. Hal ini dilakukan dengan pertama, menentukan strategi pembelajaran, memilih strategi pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran dan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kemudian mengembangkan materi pembelajaran, di mana mengembangkan materi pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami seperti modul, handout, presentasi maupun media pembelajaran. Kemudian merancang penilaian, di mana mengembangkan alat penilaian untuk mengukur efektivitas pembelajaran. Kemudian pengembangan atau develop. Langkah ketiga adalah mengembangkan pembelajaran berdasarkan desain yang telah dibuat. Hal ini dilakukan dengan memproduksi materi pembelajaran, di mana memproduksi materi pembelajaran yang telah dirancang seperti mencetak modul dan membuat video ataupun membuat media pembelajaran. Kemudian mengembangkan alat penilaian, di mana mengembangkan alat penilaian yang telah dirancang seperti soal tes dan rubrik penilaian. Keempat, implementasi, di mana langkah keempat adalah mengimplementasikan pembelajaran yang telah dikembangkan. Hal ini dilakukan dengan menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik sesuai dengan strategi pembelajaran yang telah dipilih. Kemudian memberikan dukungan, di mana memberikan dukungan kepada peserta didik selama proses pembelajaran. 5. Evaluasi, di mana langkah terakhir adalah mengevaluasi efektivitas pembelajaran. Hal ini dilakukan dengan yang pertama, mengumpulkan data, di mana mengumpulkan data tentang hasil belajar peserta didik seperti nilai tes dan hasil observasi. Kemudian menganalisis data, di mana menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menentukan apakah tujuan pembelajaran telah tercapai. Dan selanjutnya yaitu melakukan revisi, di mana melakukan revisi pada desain pembelajaran jika diperlukan untuk meningkatkan efektivitasnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang desain instruksional.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.